kami masih bisa berjalan. Hanya bersama Tuhan kami bisa menang. Bersama Tuhan kami bisa terbang untuk melihat kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan akan buat, yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami. Sekalipun situasi yang tidak menentu, keadaan-keadaan yang tidak mengenakan, tetapi kami bersama dengan Tuhan, kami akan tetap menang. Kemenangan akan menjadi milik hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah memuji Tuhan. Biar pujian penyembahan kami naik di hadapan Tuhan, menyentuh Tuhan, untuk Tuhan bergerak, bertindak, menolong, melepaskan berkat-berkat yang terbaik dalam hidup kami. Dan inilah waktunya Tuhan untuk berbicara bagi kami. Berfirmanlah ya Allah, nyatakanlah jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Biar firman hari ini merubah hidup kami, merubah cara pandangan kami, membuat kami boleh melihat kemuliaan Tuhan yang sungguh ajaib terjadi dalam pribadi kami, terjadi dalam rumah tangga kami, terjadi dalam setiap bisnis dan kerja kami. Terima kasih Tuhan, biar tempat ini dipenuhi dengan kuasa Allah, sehingga siapapun kami yang sudah ada di rumah Tuhan, semua akan terkonsentrasi penuh untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, dan hamba telah siap untuk menyampaikan setiap keinginan dan kehendak Allah bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Allah sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Boleh kita katakan merdeka 3 kali. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang selalu memberi kemerdekaan buat kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini kali pertama saya bisa berdiri di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini, dan saya akan memperkenalkan nama saya, Pendeta Yefta Kalingkongan, dan tempat pelayanan tepatnya di GPD Haleluya, Desa Kolongan, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Cukup jauh, tapi masih satu daratan. Puji Tuhan. Saya ada di Kota Makassar karena beberapa hari yang lalu kami mengantar ada beberapa calon siswa-siswi Sekolah Alkitab Malino. Sebab itu kami boleh ada di tempat ini. Dan hari ini Gembala, Ibu Gembala mempercayakan saya untuk berdiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Gembala dan seluruh staf Majelis Jemaat Tuhan yang hari ini boleh mempercayakan saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan untuk kita dengar di pagi hari ini. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan, dan firman Allah pada pagi hari terdapat di dalam kitab Amsal. Kita lihat kitab Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18. Amsal pasal 23 ayat yang ke-18. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Dalam hitungan yang ketiga kita mulai membacanya. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ayat ini juga yang menjadi tema khotbah saya buat Bapak Ibu di kesempatan ini. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang.
Semua orang mengharapkan hari-hari ke depan lebih baik dari hari ini. Kita besok akan merayakan ulang tahun RI, Republik Indonesia yang ke-81. Pasti ada harapan-harapan untuk bangsa ini di usia 81 lebih baik dari usia 80. Dan kita semua selalu mengharapkan ada masa depan dalam hidup kita. Anak-anak kita sudah masuk di tahun ajaran, di tahun yang baru ini. Ada banyak harapan-harapan yang kita inginkan buat anak-anak kita, sehingga kita berusaha untuk memberi tempat yang terbaik buat anak-anak kita, sekolah yang terbaik, minimal sekolah negeri yang dapat kita percaya untuk bisa mendidik anak-anak kita, untuk bisa meraih hari depan yang indah, hari depan yang gilang gemilang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat ayat ini adalah ungkapan Raja Salomo. Siapa Salomo? Salomo adalah raja yang ketiga di Israel, dan Salomo adalah anak dan raja yang sangat terkenal, yaitu Daud. Salomo memimpin Israel pada usia kurang lebih 20 tahun. Bahkan dalam terjemahan yang lain memberi informasi bahwa usia Salomo memimpin di Israel 18. Tapi saya bukan mempersoalkan 18, 20, ada bilang 16. Tapi di usia yang masih muda itu, Salomo bisa membesarkan bangsa Israel sehingga menjadi bangsa yang ditakuti oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel. Salomo memimpin Israel tidak lama, kurang lebih 40 tahun. Tapi ada hati yang dia naikkan di hadapan Tuhan. Dia berkata kepada Allah, Engkau mempercayakan aku yang masih muda ini untuk memimpin bangsa yang besar ini. Sehingga Salomo dengan berani datang kepada Tuhan. Saudara bisa pulang baca dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 3 dan seterusnya. Salomo hanya minta kepada Tuhan, berikan aku hati yang paham, berikan aku hikmat untuk dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Sehingga Tuhan memandang kepada Salomo, apa yang dia minta itu adalah baik. Salomo tidak minta kekuasaan. Salomo tidak minta untuk membinasakan musuh-musuhnya. Salomo tidak meminta umur panjang. Tapi permintaan Salomo itu sangat unik. Dia hanya minta hikmat, hati yang paham dari Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, aku akan memberikan apa yang kamu minta. Bahkan bukan hanya itu, Tuhan memberikan dia kekayaan yang sangat luar biasa. Sehingga keterangan Alkitab berkata di dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 dan 30. Coba bisa ditayangkan. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka. Dan Allah memberikan apa? Kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo
Alkitab berkata melebihi Bani Timur. Bahkan hikmat Salomo melebihi orang Mesir. Dan hikmat Salomo itu tidak akan dapat disaingi oleh siapapun. Alkitab memberi keterangan hikmat Salomo itu melebihi dari segala bangsa yang ada di bumi. Sebelum Salomo dan sesudah Salomo tidak ada yang punya hikmat seperti Salomo. Bukan hanya itu, Alkitab memberi keterangan tidak ada yang dapat menandingi kekayaan Salomo sebelum Salomo dan sesudah Salomo. Bahkan hikmat dan kekayaan Salomo itu tersebar luas, didengar oleh segala bangsa, termasuk ratu negeri Seba. Saudara bisa lihat di dalam pasal yang ke-10 ayat 4 dan seterusnya. Ratu negeri Seba hanya dengar dari kata orang bahwa di Israel ada raja yang masih muda, punya hikmat yang luar biasa, punya kekayaan yang luar biasa. Saking penasarannya, Ratu negeri Seba datang ke Israel untuk menyaksikan apa benar yang dia dengar itu. Dan itu diakui oleh Ratu negeri Seba, sehingga dia berkata, belum setengah yang aku dengar tentang kekayaan dan hikmat Salomo. Bapak ibu saudara yang dikasih di dalam Tuhan, inilah yang melatar belakangi sehingga Salomo boleh dengan gamblang berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapan itu tidak akan pernah hilang. Saya mau bilang kepada kita semua, setiap orang percaya akan bisa punya peluang untuk bisa meraih masa depan. Setiap anak-anak Tuhan semua punya peluang untuk dapatkan harapan-harapan yang terbaik dalam kehidupannya. Tapi persoalannya, bagaimana untuk kita bisa meraih masa depan dan harapan-harapan yang terbaik? Ada 3 hal yang saya akan bagikan buat Bapak Ibu untuk kita bisa meraih masa depan dan harapan-harapan yang terbaik untuk ada dalam hidup kita. Yang pertama, jangan kita menjadi orang percaya atau jangan kita menjadi anak Tuhan yang cepat-cepat berubah setia dari Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat latar belakang Salomo, dia punya kekuasaan yang luar biasa, dia punya pengaruh yang hebat. Tetapi ada satu kesalahan yang dilakukan oleh Salomo. Dia berubah setia dari Tuhan. Saudara bisa lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 2. Maaf, dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang ke-11 saya akan baca. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengkoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Ayat 12, hanya pada waktu hidupmu ini aku belum melakukannya, oleh karena Daud ayahmu dari tangan anakmu lah aku akan mengkoyakkannya. Kenapa Salomo berubah setia? Apa penyebabnya? Salomo menjadi orang yang tidak mau diatur oleh Tuhan. Saudara lihat dalam pasal 11, undur dalam ayat yang ke-3.
Salomo melakukan hal-hal yang jijik di mata Tuhan. Dia mengambil istri-istri Moab. Dan dari jauh-jauh hari Tuhan sudah melarang, jangan bergaul dengan bangsa Moab, jangan bergaul dengan bangsa Amon. Tapi apa yang dilakukan oleh Salomo? Dia mengambil istri-istri orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Sehingga ayat 3, istri-istri itulah yang menarik hati Salomo untuk meninggalkan akan Tuhan. Orang yang meninggalkan akan Tuhan akan kehilangan masa depan. Orang yang tinggalkan Tuhan tidak lagi bisa mendapatkan harapan-harapan yang terbaik dalam hidupnya. Itulah yang dialami oleh Salomo. Dia telah berubah setia dari Tuhan. Ada lagi contoh yang lain di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-26. Saudara pulang baca bagaimana Raja Uzia, dia memimpin di Yerusalem di usia 16 tahun, masih muda. Tapi ayat 1 sampai ayat 15, selama Raja Uzia berpaut kepada Tuhan seperti ayahnya Amazia, Alkitab memberi keterangan segala sesuatu yang dilakukan oleh Raja Uzia dibuat berhasil oleh Tuhan. Bahkan Raja Uzia bisa membangun tentara perang yang hebat, ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Bahkan Raja Uzia bisa menciptakan senjata perang yang sungguh luar biasa. Dan Alkitab berkata semua disertai oleh Allah. Kenapa? Karena Raja Uzia masih dekat dengan Tuhan, masih setia kepada Allah, tidak pernah meninggalkan akan Tuhan. Tetapi sayang, di ayat 16 dan seterusnya, Alkitab memberi keterangan, dikala Raja Uzia merasa kuat, dia berubah setia dari Tuhan. Saya baca ayat 16 dalam 2 Tawarikh pasal 26. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Apa konsekuensi yang dialami oleh Raja Uzia dikala dia berubah setia? Saudara pulang baca ayat-ayat selanjutnya. Dia menderita sakit kusta. Di zaman itu orang yang menderita sakit kusta diasingkan, ditaruh tempat yang terasing. Bahkan lebih parah lagi apa yang dialami oleh Raja Uzia. Dia tidak boleh ada di bait rumah Tuhan. Kita boleh kehilangan semuanya, kita boleh tidak punya apa-apa, tapi jangan kita kehilangan akan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Harta boleh hilang, segala sesuatu boleh hilang, tapi jangan kita hilang dari hadapan Allah. Ini yang dialami oleh Raja Uzia. Kenapa? Karena berubah setia dari Tuhan. Ada banyak orang Kristen dikala masih kere, masih miskin, masih tidak punya apa-apa, selalu telepon pendeta, Pak Pendeta bantu dalam doa. Karena pendeta hamba Allah, dia layani dengan luar biasa. Tapi dikala Tuhan sudah tolong, adakah mereka tetap setia kepada Tuhan? Ada banyak anak-anak Tuhan dikala bisnisnya mulai menurun, mulai teriak kepada Tuhan, Tuhan tolong kami, usaha kami mulai menurun. Tapi dikala Tuhan angkat, masih kita punya suara seperti waktu kita
ada dalam kondisi yang tidak baik, berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong. Kenapa banyak orang Kristen kehilangan masa depan? Kenapa banyak anak-anak Tuhan tidak mendapatkan harapan-harapan yang terbaik? Karena selalu berubah setia dari Tuhan. Tapi Torah belajar, atau kita belajar dari Ayub. Saudara pulang pasal pertama, ayat 18 sampai ayat 20. Ayub sudah tidak punya apa-apa lagi, tapi Ayub masih bisa menyembah kepada Tuhan. Dia boleh berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub tetap konsisten dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Bahkan di dalam pasal yang kedua ayat 9 dan 10, istri Ayub tampil dan berkata dengan berani. Suara mungkin tidak keras. Dia berkata begini, Yub, masih ngana? Orang lalu bilang, masihkah ngana bertekun kepada Allah? Ayub, masihkah kamu bertekun kepada Allahmu? Tapi apa jawab Ayub? Kamu seperti perempuan gila, hanya mau menerima yang baik-baik dari Tuhan, tidak mau menerima yang terbaik. Dalam kondisi itu sudah kehilangan anak-anak yang menjadikan harapan Ayub, kehilangan harta ternak, kehilangan sahabat, bahkan hampir-hampir istrinya meninggalkan dia, sudah tidak lagi mendukung dia. Tapi Ayub tetap memuji akan Tuhan. Bapak Ibu, apakah kita bisa tampil seperti Ayub? Memang kita ada di bangsa Indonesia yang boleh saya katakan, karena ini sudah bukan rahasia umum lagi, kita orang Kristen acap kali ditekan, acap kali alami tekanan. Keadilan tidak ada pada kita orang Kristen. Tapi masihkah kita bisa menyembah kepada Tuhan? Seharusnya dalam posisi ini tidak ada keadilan bagi kita. Mari kita terus berserah kepada Tuhan dan memanggil kepada Allah, tolonglah saya Tuhan. Jangan cepat-cepat berubah setia dengan kondisi apapun yang Bapak Ibu alami. Belajar dari Ayub, sehingga Ayub berkata dalam pasal 42 ayat 5, dahulu aku dengar dari kata orang tentang Tuhan itu, tapi sekarang dengan mataku sendiri telah melihat betapa dia hebat, betapa dia luar biasa. Sehingga ayat yang kedua pasal 42 Ayub berkata, rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Sebab itu jangan cepat-cepat berubah setia. Walaupun istri tidak mendukung, suamimu tidak mensupport, anak-anakmu seperti meninggalkan akan engkau, terus berjalan dalam kesetiaan kepada Tuhan. Ada titik tertentu mujizat Allah terjadi, pertolongan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Haleluya. Jangan ragu-ragu kalau engkau mau beri tepuk tangan, beri tepuk tangan yang lebih keras. Dan Dia Allah yang setia. Saya banyak kali alami tekanan, membangun gereja ditekan, padahal daerah mayoritas Kristen. Yang tekan sesama kita, jeruk makan jeruk, sesama jeruk menekan. Tapi saya tidak menyerah. Kalau Tuhan memihak kepada saya, pasti ada pertolongan, ada keajaiban Tuhan boleh buat dan kerjakan. Pak Pendeta Rekson sudah pernah datang ke tempat kami, melihat kehebatan Tuhan yang Tuhan buat. Yang kedua, untuk kita bisa meraih masa depan dan harapan-harapan yang terbaik, kita harus memiliki hati
yang rela berkorban. Saudara bisa pulang lihat sikap dan tindakan dari Salomo sebelum dia mendapatkan hikmat di pasal yang ketiga. Salomo selalu membawa korban di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan perintahkan dia untuk membangun bait Allah. Salomo tidak segan-segan untuk berkorban. Bukan hanya 200, bukan hanya 500, tetapi Alkitab berkata beribu-ribu korban selalu dipersembahkan oleh Salomo kepada Tuhan. Sebab itu yang membuat Salomo terkenal menjadi raja yang populer, raja yang luar biasa, karena ada hati yang mau berkorban bagi Tuhan. Saudara lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Kisah yang banyak kali kita sudah dengar, yaitu janda yang ada di Sarfat. Zaman itu zaman yang sulit dan sukar. Kekeringan melanda di mana-mana. Tiba-tiba ada seorang abdi Allah datang. Elia dengan gamblang berkata, "Hei perempuan, berikan aku air." Janda itu masih sanggup memberikan. Tetapi dikala dia minta, abdi Allah itu minta, "Berikan aku roti yang terbaik." Apa jawab janda yang hampir-hampir kehilangan harapan, hampir-hampir mati? Datang seorang abdi Allah berkata, "Berikan aku roti yang terbaik." Janda di Sarfat hanya menjawab, "Sekarang aku sedang mencari 2-3 potong kayu dan ada segenggam tepung. Modal inilah hidup kami yang terakhir. Dan ada minyak yang sedikit dibuli-buli. Sebab itu saya akan membuatnya untuk menjadi roti yang kecil untuk saya dan anak saya makan. Sesudah makan akan mati." Jadi kalau tambah 1 jiwa, berarti waktu kematian itu dipercepat. Seperti dia ada di Sarfat sudah kehilangan harapan, anaknya sudah tidak punya masa depan. Tapi Bapak Ibu, abdi Allah katakan, "Berikanlah aku roti itu buat saya makan, baru kamu dan anakmu." Apakah janda itu tahan roti itu? Dan dia berikan kepada abdi Allah. Mungkin Elia makan, janda yang Sarfat itu dan anaknya melihat, bukan main ini, hamba Tuhan tidak ada belas kasihan buat saya dan anak saya. Sudah kasih informasi bahwa hanya itu modal segenggam tepung dan sedikit minyak yang ada di bulu-bulu. Sudah tidak ada lagi. Bahkan kalau dibuat itu kami akan mati juga. Tapi Bapak Ibu, Alkitab tidak pernah berdusta. Setiap orang yang memberi, maka dia akan diberi. Setiap orang menabur, maka dia akan menuai. Itu janji Tuhan. Dan janji Allah tidak pernah terbatas. Di masa sulit, di masa kekeringan, dikala janda itu berkorban bagi seorang abdi Allah, mereka dipenuhi dengan segala kecukupan. Kenapa? Karena mau berkorban bagi Tuhan. Haleluya. Banyak kali kita mengeluh untuk bangsa ini, Indonesia ini kok tidak adil. Itu bagian korban kita. Kok pemimpin kita yang ada di Makassar tidak adil? Saya mau katakan itu bagian korban kita. Tapi Tuhan tidak pernah akan tinggalkan saya dan saudara. Tuhan tetap bertindak untuk menolong kita. Tuhan pasti mengangkat kita. Karena janji Allah tidak pernah berubah. Dia akan jadikan kita kepala bukan ekor. Dia akan membuat kita makin naik bukan turun. Bahkan Alkitab berkata anak cucu kita akan perkasa di bumi.
itu kita alami dalam hidup kita untuk kita bisa meraih masa depan dan harapan-harapan yang terbaik. Milikilah hati yang berkorban bagi Tuhan. Jangan ada dalam hidup kita untuk selalu berhitung dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah dengan setia WL, kok hidup saya begini-begini saja. Tuhan, saya selalu tampil dengan penuh keseriusan dalam melayani WL, tapi kok keadaan saya seperti ini terus. Jangan berhenti engkau melayani Tuhan, terus bergerak. Ada waktu yang terbaik Tuhan akan buat dalam hidupmu. Haleluya. Perempuan Sunam pun alami kedahsyatan Allah. Mereka tidak punya anak, suaminya sudah tua. Saudara akan pulang baca itu dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 dan seterusnya, pasal 8 ayat 1 dan seterusnya. Tapi karena ada hati yang mau berkorban bagi seorang abdi Allah, Tuhan adakan mujizat di tengah-tengah keluarga perempuan Sunam, sehingga mereka boleh memperoleh anak. Saudara, nilai korban itu memang sakit, tapi korban itu dapat merubah segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, asalkan kita tetap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Katakan amin. Saya percaya jemaat Tuhan di sini memiliki hati-hati yang mau berkorban. Dan saya punya keyakinan waktu saya masuk dari pintu gerbang akan ada kegerakan yang luar biasa terjadi di tempat ini. Untuk bisa terjadi kegerakan yang luar biasa, kita harus berkorban. Korban itu bukan hanya sekedar berbicara uang, tapi korban itu berbicara perasaan. Korban itu berbicara tentang tenaga, pikiran kita, untuk kita tuangkan untuk pelayanan GPD Eklesia Tanjung Bunga, sehingga kita melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan buat dan kerjakan di tempat ini. Yang terakhir, jemaat paling suka kalau yang sudah terakhir. Kita harus memiliki ketaatan yang untuk kita bisa meraih masa depan dan harapan-harapan yang terbaik. Kita harus membangun hidup kita untuk ada dalam ketaatan yang penuh kepada Tuhan. Tidak boleh separuh, tidak boleh seperempat, harus utuh, harus penuh. Dan itu akan membuat kita melihat sesuatu yang besar Tuhan lakukan dalam hidup kita. Salomo, karena sudah merasa menjadi raja yang terkenal, raja yang hebat, dia tidak lagi taat penuh kepada Tuhan. Saudara pulang baca pasal yang ke-11 itu dalam 1 Raja-Raja. Tuhan sudah katakan, Salomo, jangan kamu bergaul dengan bangsa itu. Jangan engkau mencintai perempuan-perempuan asing. Bahkan Tuhan bilang di samping perempuan-perempuan, anak-anak Firaun, jangan mencintai perempuan-perempuan Moab, perempuan-perempuan Amon, perempuan-perempuan Edom, orang Sidon dan orang Het. Tapi Salomo tidak mengindahkan. Ini adalah orang yang tidak taat penuh kepada Tuhan, sehingga Salomo kehilangan sebagian besar kerajaannya. Bahkan lebih parah, Tuhan berfirman dia akan memberikan kepada hambanya kedudukan itu, tapi belum saatnya. Di ayat 11 yang sudah kita baca tadi, nanti Tuhan koyakkan kedudukan itu di kala anak Salomo yang memimpin Israel.
pasti kita mempersiapkan anak-anak kita untuk ke depan, untuk menggantikan usaha kita. Betul? Saya saja dari jauh-jauh hari saya sekolahkan anak saya. Yang tua sudah ada di semester 8, sudah tinggal persiapan ujian skripsi. Tiba-tiba dia katakan, "Pak, saya mau sekolah Alkitab." Dia bilang itu berapa kali. Akhirnya saya bilang begini, "Kamu harus puasa 30 hari, tapi puasa seri." Bapak Ibu, apa dia menyerah? Dan dia lakukan. Saya katakan, kalau sudah selesai 30 hari, datang bilang. Tapi dalam hati saya ada sedihnya, ada senangnya. Hati saya bilang, selesaikan dulu S1 kamu, sarjana. Selesai 30 hari dia datang. Bagaimana? Saya tanya, apa benar keputusanmu seperti itu? Iya, silakan. Selalu kita mengharapkan anak-anak kita yang menggantikan posisi kita. Tapi Salomo kehilangan semuanya. Sepertinya Tuhan mempermalukan dia. Tuhan gantikan posisi itu kepada hambanya. Kenapa seperti itu terjadi? Karena Salomo adalah orang yang tidak taat penuh kepada Tuhan. Itu pun terjadi kepada Raja Saul. Saudara lihat di dalam 1 Samuel pasal 13. Samuel hanya katakan, "Saul, tunggu aku 7 hari." Tapi Saul orang yang tidak taat penuh kepada Tuhan. Dia pikir, siapa Samuel? Dia lihat keadaan orang Filistin sudah mengepung di tengah-tengah rakyatnya. Sehingga Alkitab memberi keterangan ayat 8 dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 8 dan seterusnya. Saul berkata, rakyatku sudah berserak-serakan. Saul ambil tindakan yang bukan tugasnya. Dia suruh anak buahnya untuk bawa korban, untuk dia bisa mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Dia berkata, jangan-jangan aku tidak pernah meminta petunjuk dari Tuhan, dan inilah waktunya saya akan membawa korban kepada Tuhan. Padahal itu bukan tugasnya Saul. Apa yang terjadi? Samuel datang dan Samuel berkata, apa yang kamu perbuat? Kamu bertindak bodoh. Kelihatannya baik, kelihatannya bagus, tapi apa yang dilakukan oleh Saul itu adalah sesuatu yang tidak baik. Sehingga Samuel tegur kepada Saul, kamu berlaku bodoh. Sehingga Samuel katakan, sudah ada yang akan menggantikan posisi. Haleluya. Kalau kita berkata kita anak Tuhan, mari taat penuh kepada Tuhan. Amin. Sekarang kan media sosial itu siapa saja bisa konsumsi. Bukan hanya orang pintar, bukan hanya orang dewasa, tetapi kepada anak-anak. Banyak media sosial selalu mengubarkan sesuatu yang menyesatkan. Sehingga ada banyak orang berkata, pendeta yang terkenal berkata, perpuluhan itu sudah tidak relevan lagi. Saya dalam hati, di mana tidak relevan? Dalam perjanjian baru ada berapa kali, lebih dari 3 kali menyinggung tentang perpuluhan. Sampai Tuhan juga menegur orang-orang Farisi. Saudara bisa pulang, lihat dalam pasal yang ke-11 ayat 42.
lebih baik kita baca. Jangan saudara pikir, pendeta ini salah kali. Lukas pasal 11 ayat 42 berkata begini, tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi ketaatan kita harus penuh, ketaatan kita harus utuh. Kalau satu kita lakukan, yang lain jangan diabaikan. Itu baru bilang anak Tuhan yang taat penuh kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Kalau engkau ingin meraih masa depan dan harapan-harapan terbaik terjadi dalam hidupmu, penuhi hidupmu untuk ada dalam ketaatan yang penuh kepada Tuhan. Boleh katakan amin? Bilang di samping kiri, hei, taat penuh kepada Tuhan. Saya bilang kepada Tuhan. Kalau engkau taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan, berarti engkau juga taat akan orang-orang yang engkau lihat tiap hari. Haleluya. Siapa di antara kita akan kehilangan harapan? Siapa di antara kita tidak akan meraih masa depan? Kalau ketika hal ini ada dalam hidup kita, kita tetap setia kepada Allah, punya hati yang mau berkorban, taat penuh kepada Tuhan, maka apa yang dijanjikan oleh Allah akan terpenuhi, akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Katakan haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Nanti di waktu-waktu yang akan datang, kalau Tuhan izinkan saya ada lagi di Makassar, saya bisa lihat gereja ini bukan seperti ini lagi, akan lebih besar lagi, dapat menggentarkan kota Makassar. Haleluya. Asalkan jangan cepat-cepat berubah setia dari Tuhan. Mungkin saudara berkata, aduh saya punya gembala gini. Jangan, tetap setia kepada Tuhan dalam kondisi apapun, dan selalu bangun hati yang mau berkorban. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak-anak, anak-anak terhadap orang tua. Bangun hati yang mau berkorban, terlebih untuk pelayanan di tempat ini, dan tetaplah taat penuh kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan acara selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang begitu menguatkan kita, tetap setia, jangan berubah setia. Amin. Tetap konsisten, Amin. punya hati yang rela berkorban, Yes. naruh harap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami, mengajar kami supaya kami tidak berubah setia kepada Tuhan, mengajar kami untuk tetap setia berkorban sekalipun dalam kekurangan, mengajar kami taat kepada Tuhan sekalipun itu mustahil. Ya. Kiranya sama-sama dalam hati kami yang kembali bagi kami. Doa hamba-Mu yang sudah menaikkan dengan firman Tuhan, Kau pakai dia jadi alatmu. Amin. Dimanapun Engkau bawa, pengurapan menyertai, hikmat wahyu dia akan menyertai. Terima kasih, kuduskan kami, layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu, Yes. supaya setelah kami makan dan minum kami sehat dalam mengiring kepada Tuhan. Kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.
Bapak Pendeta kita bisa membagikan roti dan anggur kepada pelayan Firman Kudus sambil kita angkat pujian betapa rindu hatimu.